Halo, thank you banget udah datang, Nick. Thank you. Boleh kenalin dulu dong di kamera siapa namanya? Halo, my name is Nicky. Aku bikin konten di TikTok ngomongin fashion, hair, dan juga fragrances. Gue mau nanya sama lu, kenapa sih lu ngomong tuh campur-campur sama Inggris? Anjir. Karena Kenapa lu bahasa campur-campur Inggris sama Indo gitu? karena bahasa Indonesia susah buat aku gitu loh. Susah apa? Lu kan orang Indo anjir. Kaku gimana? Nggak tahu kaku aja kayak kata-kata yang gue mau ngomong itu kadang nggak tahu mau gimana cara ngomongnya, dan aku tahu cara ngomong di bahasa Inggrisnya gimana. Lah, lu dari kecil di mana? Di sini Nah, di sini. Terus ada kuliah di luar negeri atau gimana gak? ada di Singapura sama Australia. Berapa lama? Hampir 2 tahun. Singapura 2 tahun, Aussie 2 tahun. Bukan, dua-duanya digabung hampir 2 tahun. Kok bisa digabung? Maksudnya gimana? Awalnya kan foundation di Singapura kan. Terus habis itu setelah itu aku dapat offer ke Aussie. Terus aku ambil gitu chance-nya. Makanya aku bisa luar negara itu in 2 years. Tapi kan lu di luar negeri cuma 2 tahun. Kalau lu dari kecil di luar negeri masih oke deh. Lu campur-campur Inggris lu di sini 2 tahun doang. Jujur aja kalau aku punya bahasa Indonesia sebagus lu ya, gue ngomong bahasa Indonesia terus sih. Karena convenience saya kayak pasti orang lebih ngerti gue ngomong apa gitu. Kalau Indonesia gue selancar Inggris gitu. Tapi gak bisa, susah. Jadi Indonesia lu nggak selancar Inggris lu. Kaku banget, bener dah kaku. Berarti lu bukan orang Indonesia gitu. Gue orang Indonesia dong, Iya. gimana sih? Lu kalau kata netizen lu itu nggak cinta Indonesia. Lu campur-campur sama Inggris ngomongnya. Masa Lu nggak gitu cinta ya? Indonesia. Cinta dong. Lu ngomong-ngomong pakai Inggris. Kita hidup di Indonesia, ngomongnya pakai bahasa Indonesia, nggak campur-campur Inggris. Oh, gimana sih lu, Nick? Gue nih udah marah banget nih sama lu. Nih. Oh, aduh. Campur-campur Inggris. Baru nih. datang podcast diomelin gue. Terus lu apa? Udah di situ lu belajar fashion di luar negeri atau gimana? Kalau fashion sih di sini juga udah belajar sih dari 2016 gitu. Gue nonton YouTube channel Alpha M, Teaching Men's Fashion, Alex Costa gitu-gitu. Jadi nyicil-nyicil aja sih dari pas SMP gitu. Oh, jadi dari SMP lu Iya. belajar fashion gitu? Yes. Gue dari SMP nggak paham lu soal fashion gitu. Pakai baju yang emak gue beli aja anjir. Sama, dulu juga pakai yang sama. Yang Ada outfit gue, baju t-shirt Bali Surfer, jaket hitam dari Zara yang ada hoodnya abu-abu, yang udah robek belakang-belakangnya. Celana hitam sama sepatu yang lace ya warna-warni. Iya, Gitu terus outfit emak gua. gue yang beli aja apa aja di TSM Mangga 2 dia beliin aja tuh. Gue pakai apa yang dia beliin tuh. Yang penting muat sampai kalau masih muat pakai aja. Iya, terus kalau emak gue tuh ya, dia beli yang pokoknya harus beli yang gede biar sampai gede lu bisa pakai. Beli ukuran yang gede biar apa bisa pakai tua gitu. Pas tua lu bisa pakai deh. Begitu dia biar hemat anjir. Tapi gue abis itu udah males gue pakai pakaian yang aneh gitu kan. Emak lu kan beli apa aja yang penting murah, yang dia demen aja. Tapi kan selera kita beda kan sama emak kita kan. Oh yes. Iya kan? Emak kita maunya apa, tapi kita maunya yang kayak casual gitu. Yang keren, atau yang streetwear gitu. Iya, Kan beda selera banget tuh anjir. lumayan sih. Terus lu kalau biasanya beli outfit gitu, lu biasa sebulan berapa kali? Paling-paling sekali sih, paling banyak sekali 2 kali. Sekali 2 kali. Iya. Saya gue beli agak banyak kalau satu gitu. Jadi nabung terus belinya 2-3 item sekaligus, bukan satu item doang gitu. Karena gitu? Iya, kalau misalkan ke tiap bulan kan ada sale gitu ya, entah di H&M, entah di Uniqlo collection baru atau Zara. Gue tunggu-tunggu aja tanggal-tanggalnya, nabung terus beli ntar. Oh, lu beli sale yang di mall gitu ya, fast fashion gitu. Yes. H&M, Uniqlo gitu. Yes, sekarang sih lebih seringnya itu Uniqlo atau thrifting atau local brand. Kalau sekarang-sekarang ya, dulu tapi berawal dari situ. Thrifting emang masih murah ya? Mahal anjir thrifting. Mahal. Lu thrifting di mana terakhir? Terakhir sih dari temen ya, temen jual, gue beli gitu, gue liat ada yang gue suka. Atau biasa kalau mau beli itu di USS, kayak yard sale gitu-gitu. Emang itu termasuk thrifting ya? Termasuk sih, kalau toko-tokonya ada yang jual baju second Soalnya kan. kalau baju thrifting itu kan gue taunya kayak di Pasar Senen gitu, Pasar Baru. Itu yang gue tau thrifting. Atau Blok M Plaza gitu. Emang lu pernah coba yang Blok M? Pernah? Emang bagus ya, gue liat jelek-jelek anjir. Well, Murah sih, cuman jelek-jelek gue liat. ya kalau misalkan if you look deep enough, ada 1-2 item yang it's pretty good gitu, lumayan lah. Tapi capek anjir thrifting. Capek sih. Lu harus nyari-nyari gitu kan. Belum tentu selera sama lu, belum tentu ukuran yang sama gitu. Ya, itu resiko. Walaupun murah ya. effortnya. Belum lagi nanti kalau ada yang lu nemu bajunya gitu. Terus tiba-tiba ada yang bolong atau warnanya ada yang beda gitu, luntur.
Capek banget lu thrifting. Ya sih, tapi all in all, kalau thrifting di zaman sekarang ya emang bener mahal banget. Paling budget yang aku sediain itu buat thrifting itu 500 sampai 1 juta untuk 2-3 item gitu, more Itu or less. iya tuh Itu udah mahal sejuta sih. 3 item sih mahal aja, Mahal. mending gua beli di Uniqlo. Mahal. Lebih bagus, kualitasnya lebih oke juga dulu daripada thrifting. Mahal. Nyari lama. Padahal kan dulu thrifting nggak semahal ini. Dulu itu kayak mungkin sebelum corona gitu. Sebelum covid masih murah anjir. 50.000, 75.000, Iya. 150 lah paling mahal. Cuma karena emang banyak orang-orang yang kontenin kan. Jadi ya emang makin naik. Digoreng harganya. Iya, emang pinter. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Itu kan juga biar penjualnya dapat untung kan. Cuan. Iya, cuan. Emang nggak masalah sebenarnya. Terus kalau lu thrifting lebih demen di toko-toko teman lu gitu daripada Pasar Baru atau Blok M gitu. Anything sih. Aku yang penting lihat orang yang aku suka, aku beli aja gitu. Kayak contoh, ini aku pakai sekarang, ini aku thrift dari temen. Ini kayak, Ah, itu thrifting. ini thrifting. Apaan anjir nih kayak baru banget. Ini thrift. Hah? Ini jadi kayak temen gue punya jaket winter gitu kan. Nah ini innernya. Jadi bukan Oh, innernya. innernya dicopotin. Terus aku lihat, oh ini bisa jadi puffer jacket juga gitu. Dia jual 600-an ACG, jadi aku beli aja. Itu asli atau palsu? Asli sih. Asli. Asli, I'm pretty sure. Lu tahu aslinya dari mana? Kalau biasa sih dari satu quality of fabric, terus 2 tagline, dan 3 biasa kalau winter jacket kan ada manualnya ya, kan utility gitu. Nah kebanyakan dari kayak misalkan ini tuh nih, ini buat attach ke outernya, jadi berfungsi itu matching, berarti asli gitu. Kalau in this specific piece ya. Tapi sih mahal anjir. Oh 600 gitu. ya, Terus kalau di mall gitu lu lebih demen di H&M atau Uniqlo? Uniqlo. Kenapa? Collectionnya suka aja, kayak basics yang elevated gitu, which I think is all you need. Kayak orang pikir kalau mau berfashionable tuh harus printnya gede, harus ngabisin 2 juta buat satu piece gitu, padahal basics yang kualitasnya lebih tinggi daripada rata-rata udah cukup. Ya tapi kan basic lu sama basic orang-orang secara general beda anjir. Ya kan, tapi lu nanya gue kan. Uniqlo kan berapa paling murah? Paling 300 400 buat kemeja ya. Yang gua lihat. Kalau kemeja ya, Iya kan? Tapi kalau lu mau kayak thrifting itu kan lebih murah tuh. kalau misalkan kalau thrifting kemeja harganya malah 10-12 sekarang gue lihat. Masa? Lumayan mahal, iya. 10 12. Bahkan shirt yang gue beli di thrifting itu ada yang 250, 300. Beda cepet doang sama Uniqlo. Baju kaos biasa gitu. Kaos kemeja putih biasa. Lah kok mahal banget anjir? Honestly, I don't know. Kalau Katanya cuma kemeja putih biasa gitu. nggak tahu. Orang set harga segitu gue lihat kayak, oke. Iya orang-orang penjual juga ya bagus sih kalau makin banyak orang yang thrifting. Tapi banyak penjual yang asal nembak harga anjir lama-lama. Yang harganya mungkin 70, 80 tiba-tiba dinaikin jadi 200 gitu. Banyak Gila juga. loh. Actually, fun fact, baik juga tahu gak sweater crew neck yang Nike itu yang ada checknya itu, tau kan? Itu banyak banget plagiatnya gitu. Ibarat kata itu nggak tahu asli atau enggak, sellernya nggak mungkin tahu itu asli atau enggak karena itu datang rimbal kan. Harganya for all I know could be 50.000 sampai 100.000. Tapi dilelangin, bukan dilelangin doang, dijual juga sampai upwards to 600.000. Iya makanya kalau yang banyak logo kan nggak tahu tuh asli atau enggak kan. Orang cuma taunya ya ada logo Uniqlo gitu. Ada logo Nike cuma taunya itu doang. Habis itu ditembak harga, dijualnya. Gila loh. Parah sih, mahal banget itu. Iya, makanya kalau daripada thrifting semahal itu mending gua langsung beli di mall anjir kayak Uniqlo gitu. Lebih oke lah kualitasnya, lu tahu harganya. Dan baru juga. Iya, baru juga. Kalau ya thrifting kan bekas kan. Iya. Second, pakaian second. S&M lu nggak suka? Suka. Mereka sih hit or miss ya, kalau kebanyakan. Kalau in a year mereka keluar berapa drop gitu tiap bulan, tiap 2-3 bulan. Beberapa ada yang bagus, beberapa ada yang enggak. Yang nggak bagus itu contoh menurut aku itu yang winter collection, soalnya nggak masuk aja di Indo gitu. Tapi kalau summer collectionnya lebih masuk sih menurut gue. Ya, tapi kalau kayak winter collection kan kebanyakan kayak jaket tebel gitu kan. Iya, nggak mungkin masuk sih Iya. sama gue. Kecuali kalau lu emang mau effort yang pakai pakaian tebel ya di Jakarta ya. Buat fashion dong, buat posting di Instagram doang anjir. Mandi Habis itu sih ya. dilepas. Mandi sih. Ya panas lu gila kalau pakai winter collection gitu. Hmm. Tapi kalau dari budget lu sendiri, menurut lu kalau mau keren itu harus keluarin duit yang mahal gak? Nah, balik lagi ke poin yang lu bilang tadi, basics gue sama basic orang kan beda ya. Tapi generally,
buat bikin 3 outfit lah ya, hitung 3 outfit nih. 1 juta, 1,5 juta udah lebih dari cukup sih, lebih dari cukup. Tergantung di mana kita beli kan barangnya. Iya, tapi 1 juta lah, generally 1 juta. Banyak local brand yang lumayan bagus sekarang gue lihat soalnya. Contohnya apa? Lu demen pakai lokal brand apa? Ada Celsius gitu, itu juga bagus, walaupun agak high end. Unigogo, kayak ini celana dari Unigogo yang aku pakai. Ini 150, lumayan enak ini, stretchy. Pakai celana hitam biasa. Iya, emang basics gitu. Kalau t-shirt sih, I would say Man Living gitu dari Bandung, harganya 100 ribuan t-shirt biasa, beli 2 warna 200 ribu, celana ini 1, berarti udah pakai 2 outfit, tambah outer paling dari Erigo atau apa gitu juga oke. Itu udah nggak nyampe 600 ribu, udah dapat 2 outfit. Nggak, gua nggak demen Erigo anjir. Dia terlalu pasang logo Erigo gede banget anjir, entah di depan, entah di belakang. Kayak aneh, gua nggak demen logo yang gede-gede atau gak lo? Aneh gue lihat kayak alay banget. Kan Erigo kan gede tuh di sini kadang banyak banget koleksinya begitu kan. Yang pakai apa logonya gede gitu. Nggak demen gue. Kalau logo gede, ya sih, Erigo logonya lumayan gede Ya sih. gede kan. Iya. Terus banyak yang pakai juga karena terjangkau harganya. Pernah lihat nggak meme yang di kereta 2 orang pakai crew neck Erigo yang hijau yang sama? Lihat nggak? Pernah lihat nggak? Iya, kayak gitu. Maksudnya saking terjangkaunya dan ya desainnya biasa sih menurut gue. Cuma emang menurut gue Erigo keren sih, dia jualannya, marketingnya kencang banget. Iya. Dia udah satu Indonesia gitu kan. Sama Erigo bagusnya sih buat beginner sih. Beginnernya baru masuk styling. Erigo juga affordable, desainnya lumayan modern. Oke lah, buat pemula banget gitu. Ya buat pemula oke ya. Oke. Terus kalau dari lu fashion yang tips fashion buat pemula tuh apa sih? Kalau dari seorang Nicky Chu? Oh, oke. Tips fashion ya. Kalau dari aspek pembelian sih, aku recommend jangan terlalu fokus sama logo satu yang kayak tadi lu bilang, logo gede-gede itu soalnya bakal lebih susah buat dipakai tiap hari. Kalau misalkan kamu pakai baju hitam tiap hari, orang nggak bakal kayak, kok lu pakai baju hitam tiap hari? Kebanding kalau pakai baju hitam tiap hari ada logo gede gitu, lu pakai satu baju doang ya, lu cuma ada satu doang ya, gitu. So tips yang nomor 1 sih fokus basics sih, di basics. Baju putih, baju hitam, celana putih, celana hitam, sepatu, sneakers putih juga oke, dari Kompas juga udah bagus. Tentela harga paling 300-an gitu. Itu tip pertama. Tip kedua sih harus ngerti proporsi badan sih. Kan nggak semua orang Indonesia punya satu body frame yang sama ya. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang badannya lebih lebar, ada yang lebih kurus gitu. Generally yang aku ajarin tuh rule of thirds gitu sih. Jadi kebanyakan pakai yang crop gitu. Kalau buat tinggi yang 170 dan ke bawah mau kelihatan lebih tinggi, pakai pieces yang crop gitu. Crop itu maksudnya apa? Crop itu kayak misalkan jaketnya misalkan nih panjangnya sampai paha gitu ya. Crop itu mungkin sampai di atas hampir mendekati pinggul gitu lah. Oh gitu? Ya, nah kenapa crop? Karena kalau misalkan crop itu bakal bikin ilusi kaki kalian lebih panjang. Oh. Gitu. Jadi mainin proporsi. Oke. Terus? Kedua. 3 sih, ini lebih spesifik ya. Kalau mau play safe, main hitam aja. Play all black. Nggak pernah gagal. Iya. Tapi orang mikirnya kayak ngelayat anjir. Enggak, masa sih? Hitam-hitam semua nggak ngelayat anjir. Koki gue pakai putih hari ini ya. Iya. Terus kalau selain hitam-hitam mungkin ya warnanya monokrom kali. Monokrom, abu, putih, hitam gitu. Kayak warna-warna yang basic gitu. Kan Yeah. warna hitam, putih, abu kan termasuk warna yang aman lah. Iya, soalnya banyak orang Indonesia kayak concern, kayak khawatir. Bang, kulit gue sawo mateng, atau kulit gue itu kuning, atau oranye, atau putih, atau apa gitu kan. Tapi kalau warna-warna monokrom gitu, netral, itu nggak ngaruh, doesn't matter. Pasti masuk aja gitu. Terus kalau abis itu apa lagi tipsnya? I think buat for now, 3 itu udah lumayan gampang buat diikutin sih. Tanpa keluarin banyak duit gitu. Tapi kalau pakai pakaian warna yang di luar dari 3 itu, kan orang-orang banyak yang takut kan buat bereksplorasi warna kan. Kalau buat cocokin mix and match warna yang kayak gitu gimana? Kalau mix and match sih, ini bukan peraturannya, tapi ini sekedar guideline di mana ini buat main aman, yaitu jangan main lebih dari 3 warna deh. 3 warna itu udah max. Kalau misalkan kalian suka hitam nih, udah pakai hitam nih 1-2 minggu, udah nyaman, mau tambahin putih, nah udah putih hitam tuh, 2 warna.
Habis itu putih hitam selama sebulan. Oh, ada beli jaket baru. Jaketnya mungkin warna coklat atau warna biru. Masuk tuh 3 warna. Ya udah, stop di situ. Build wardrobe dulu dari 3 warna itu yang kamu suka. Nah, setelah sekian lama udah ngerasa lebih pede, udah gatel, mau coba warna-warna lain kayak neon, cyan, pink. Nah, silakan tuh. Neon hijau stabilo gitu. Iya, hijau-hijau easy itu loh. Dia emang lu mau pakai begitu, baju hijau stabilo gitu. Gue sendiri nggak akan pernah. Lah tapi lu saranin orang pakai neon hijau stabilo. Soalnya ada yang anjir. suka pakai itu. Gua nggak banget. Jadi ya. open aja lah, open minded. Aku sendiri nggak akan pakai, tapi kalau kalian pakai adil-adil aja. Enggak, gua nggak demen. Gua nggak bisa pakai ngejreng itu, nggak bisa gua. Yang neon hijau stabilo gitu. Nggak bisa gua. Terus yang gua perhatiin ya, orang-orang tuh kebanyakan hanya fokus di brand doang. Yang penting gue beli baju yang mahal. Yang penting gue belanja banyak outfit. Tapi dia nggak bisa mix and match pakaiannya. Dia nggak lihat proporsi badan, dia nggak ngelihat dari cuttingan baju yang dibeli gitu. Dia asal beli aja, yang penting keren semua, yang penting mahal semua badannya. Kayak yang kan banyak tuh koko pik tuh yang pakai kaos Kenzo gitu. Yes. Terus kaos yang apa boneka pegang balon atau bayi pegang balon gitu. Ahmed Love. Ya gua nggak tahu lah itu kayak gitulah. Yang penting lu beli yang mahal-mahal aja udah. Oh, mix and match belakangan. Kalau gitu sih, aku selalu bilang ini dari dulu ya. Bahkan aku sering bilang itu fashion is bought, style is made. Jadi artinya itu fashion bisa dibeli, style nggak bisa dibeli. Style itu harus dibikin dari diri sendiri gitu. Contoh Kanye West deh, orang paling terfashionable di dunia. Anggap dia pakai baju yang harganya $1 juta doang lah, pakai baju Erigo lah misalkan gitu ya. Sama bayangin orang netizen biasa yang belum pernah styling pakai baju high end Gucci gitu, pasti beda vibe ya. Karena style-nya belum kebentuk buat pakai piece berkarakter itu. Terus cara bikin style sendiri itu gimana? Banyak sih, salah satu dari cara itu kayak dari postur tubuh, cara berbicara, cara jalan. Solusi paling bagus, nge-gym. Nge-gym. Nomor 1 paling bagus nge-gym. Kenapa nge-gym? Karena nge-gym kamu nge-build self-confidence nih. Postur dibenerin. Cara ngomong juga dibenerin, karena kalau kamu work on yourself every day, tiap hari nih, konsisten, pasti confidence itu bakal naik sendiri secara natural. Karena effortnya ada setiap hari. 1, 2, 3 jam di gym, keringetan, ngos-ngosan, bolak-balik, ngabisin duit buat makan yang bener, usaha tidur yang bener, latihan sekeras mungkin. Pasti ntar ada hasil lah gitu. Terus emang lu nge-gym berapa kali seminggu? 3-4 kali. 3-4 kali? Diusahakan 4 sih. 4? Iya. Berarti lu dulu nggak gini dong muka lu? Enggak. Dulu agak berat sih, pipi agak tembem gitu. Tahun lalu sih aku 78 kilo. Jadi setahun penuh itu aku coba all sorts of diet, training program, sleep remedy, suplemen apa gitulah. Dan bahkan aku pernah sampai terapi kayak mesoterapi, kayak suntik gitu. Suntik? Iya, suntik. Suntik berapa anjir? Suntik, jadi yang ini info yang gue dapat online aja ya. Suntik itu mesoterapi, itu cairan tuh buat bakar lemak. Buat orang gym goer normal denger itu, apa ini aneh banget gitu. Apa sih? Tapi ya di satu kan gue desperate banget ya, karena buat kerja gue, looks itu penting juga. Gimana gue mau ngajarin gimana cara jadi lebih baik kalau gue aja belum jadi lebih baik gitu. Mikirnya gitu aja. Jadi gue desperate banget buat be better. Jadi gue coba suntik itu, emang ngebantu sih. Turun paling 20% lah gitu. Tiap kali suntik itu harganya 5 juta. Iya, sekali suntik atau sekali treatment? Sekali suntik, sekali treatment lah. Treatmentnya soalnya suntikan, itu treatment juga masuk ya, 5 juta. Aku ngelakuin itu kayak 4 kali. Berarti 20 juta? 20 juta, tambah botox 2 sekali. Botox? Botox itu buat ngecilin otot rahang, biar tulang rahangnya lebih mencolok gitu. Jadi kayak lebih ada jawline. Tapi sekarang udah nggak botox sih, udah hilang dari awal tahun udah hilang. Oh gitu? Iya. Terus ngaruh gak dari treatment itu? 20% ngaruh ya. Tapi setelah 20%, setelah aku suntik ya, itu aku baru mulai proper diet. Nah itu baru beneran aku keliat banget bedanya di mana, rasanya gimana. Jadi kalau aku tahu apa yang aku tahu pas aku successfully diet itu, gue nggak akan suntik, jujur aja. Suntik paling sekali doang, 5 juta, terus udah gue bisa hemat 20-25 juta. Berarti dulunya tuh lu nggak kurus gini ya, gendut berarti ya?
Dulu agak gendut. Iya. Ya. Dulu itu tahun berapa? Tahun 2021 sampai 2022 Pas COVID lah ya. pas COVID. Pas COVID tuh beratnya berapa tadi? 78, 78. Terus sekarang 66. 66. Oh iya, beda jauh ya. Iya, Berarti turun berapa tuh? Turun 12 kilo. 12 kiloan. Sempet ke 64 sih. Iya. Tapi naikin lagi kalau nggak terlalu kurus gitu. Ini lu udah cocok segini aja atau mau naikin lagi? Naikin berat badan? Dikit lagi. Mungkin kayak sampai 68 70. Soalnya kan rata-rata cara ukur berat badan yang ideal di laki-laki itu dikurangin sama tinggi badan sama 110 gitu. Kayak contoh tinggi aku 180 nih. Kurang 110, ideal weight aku di 70 kilo. Aku sekarang 66 nih, 66 setengah. Berarti pelan-pelan naikin muscle mass lah. Bulking dikit gitu sampai 68, 69 gitu, mendekati 70. Berarti lu dulu pas masih gendut tuh, yang 7 berapa? 72 ya? 78. 78. Banyak cewek yang deketin lu gak? Enggak. Kenapa? Enggak. Kenapa? Enggak ada aja. Maksudnya nggak ada cewek yang deketin lu atau lu deketin banyak cewek tapi nggak ada yang mau sama lu? Well, honestly, nggak ada confidence, gue aja jarang keluar rumah, let alone hit up girls gitu. Jarang keluar gitu, karena emang fokusnya, again, desperate banget. Gue sampai tiap bulan datang buat suntik 5 juta. Yeah. Ya yang gue fokus itu beneran looks doang, soalnya my career for me itu is everything gitu. Jadi kerja bener-bener desperate banget. Pagi, siang, sore, malam, mikir makan, mikir gym, mikir suntik. Apalagi habis suntik ya, 2 minggu gue harus di rumah, nggak boleh keluar soalnya Oh gitu? gede banget, ya. Oh, Tunggu sampai reda dulu. ngebengkak gitu? Ngebengkak. Jadi I have no time to go out. Paling nge-gym doang. Nge-gym pun ya harus pakai masker. Oh, jadi lu nggak keluar rumah karena bengkak, malu gitu kalau lihat orang? Malu. Gue sampai saking self esteem gue hancur karena gue gendut, gue nggak berani keluar rumah. Nggak ada. Oh, berarti lu sempat depresi gitu gak gara-gara apa? Overthinking gitu? Yes, gue bahkan sampai konten gue meleset banget. Sampai gue pernah bikin video styling gitu, kelihatan banget. Terus penonton gue komen, bang lu kenapa gitu. Apanya kenapa? Aslinya kayak kelihatan dari ekspresi mukanya tuh kayak kok galau banget gitu. Itu masa-masa gelap sih. Jadi aku sendiri jarang keluar. Jadi benar-benar fokus penuh tahun itu buat self improvement. Oh gitu? Terus akhirnya apa yang bisa membuat lu bangkit dari rasa stres lu itu? Gue rasa setelah gue ada result di kerja juga, karena kebanyakan dari self confidence gue itu datang dari ability gue buat perform gitu, entah itu di kerja atau buat gue sendiri juga gitu. Contoh diet gue successful, pelan-pelan turun tiap bulan 2 kilo, itu progress. Kerjaan dari bikin video bisa bikin parfum sendiri, itu juga udah progress menurut gue. Dan dari situ confidence naik aja, yang kayak gue bilang tadi pas nge-gym, kalau lu effortnya tiap hari, lu taruh terus, pasti self confidence-nya juga grow gitu. Itu yang bikin gue bisa keluar dari cycle of depression itu. Lu pas depresi apa yang lu rasain? Wah banyak hal sih. Iya. Kayak nggak layak, nomor satu nggak layak aja. Maksudnya nggak layak? Nggak layak itu kayak misalkan gue punya platform ini nih, gue bisa bantu banyak orang, tapi tip yang gue kasih kenapa serasa gue nggak layak, karena gue sempat ngebandingin diri gue sama creator lain gitu, contoh yang lebih ganteng lah, yang lebih follower lebih banyak lah, impact lebih gede gitu. Karena gue lumayan competitive gitu, so I wanna be the best that I can be for my people gitu. Dan dari situ ya nggak layak sih, nomor satu nggak layak banget, tapi I still try despite feeling nggak layak gitu. Berarti lu pernah ngebandingin diri lu sama diri gua? Gua kan ganteng. Oh itu pernah dong, aduh Koko Riko mah ganteng banget, nggak bisa lawan aku. Terus abis selain nggak layak apa yang lu rasain lagi? Overthinking sih, kayak misalkan aduh hidup gue gimana, mau kemana, apa gini-gini aja, cara gue progress gimana. Karena kalau udah stagnant lama banget, takut sih. Karena udah stagnant gitu, nggak tahu oh ini apa nih, bakal turun, bakal apa, gue bakal kemana gitu. Pokoknya berawal dari, terus insecure, apalagi insecure. Jadi konten idea yang gue mau perform gitu, gue kurang pede karena gue liat diri gue di kaca aja udah gitu. Apalagi di kamera, apalagi puluhan, ratusan, jutaan ribu orang yang kayak bakal ngeliat gitu kan. Gue kayak, nggak deh gitu. Jadi benar-benar fokus sebisa gue, I still try, masih upload sebisa gue. Sambil di background gue tiap hari nge-gym, ada periode gue 3-4 bulan, tiap hari nge-gym, 7 hari. Setelah nge-gym, gue cardio 200 kalori, kebakar baru gue
keluar gym. Jadi tiap hari tuh. Jadi tiap minggu gue bakar 1.400 kalori. Dikali 4 tuh 5.200 ya. Nah, dikali 4 bulan tuh udah 20.000 lebih kalori gue bakar. Setiap hari nonstop selama 4 bulan. Berarti lu incarannya kurus aja yang penting ya? Lean, sih mau lean. Jadi kayak mukanya agak tirus, bagus di kamera gitu. Goalnya itu sih. Sekarang sih I'm not too bad lah. Belum di max, tapi kayak ya yang penting masih mencoba lah. Gitu. Tapi menurut lu kalau sekarang menurut lu ganteng nggak? Yes. Iya. Yes. Oh iya. Buat diri aku sendiri, aku lumayan happy dengan effort yang aku kasih, hasil yang aku dapet, aku happy. Tapi aku nggak bilang ke orang, aku ganteng. Enggak ya, sih. enggak. Enggak. Cuman cukup pede aja dan nyaman dengan kulit sendiri lah sekarang. Nggak separah dulu gitu. Oh iya lah, lu ganteng lah orang lu punya cewek cakep. Aku hoki jujur ya. Very lucky. Iya. Ini jadi nggak ada orangnya tadi. Tiba-tiba. Kenapa lu keplak-keplak? Jadi ini baru jadian atau gimana? Udah 4 bulan. 4 bulan. Yes. Kalau lu bikin TikTok juga atau gimana? Coba ceritain dong. Cuman cosplay aja sih. Oh gitu, lu cosplayer. Jadi kayak ya 2 bulan sekali ngepostnya. Oh, lu Kalau pas demen ada cosplay. cosplay atau gimana? Iya, suka anime. Oh ya, lu paling demen anime apa? Sekarang Attack on Titan. Oh ya, Iya, kenapa? keren aja. Terus ceritanya kayak plot twist gitu kan awal-awalnya dan ngikutinnya dari pertama kali keluar jadi kayak invested banget udah gitu. Tapi lu udah baca manganya? Udah sampai selesai. Oh, sampai selesai. Emang lu juga baca Attack on Titan? Ya baca lah. Oh. Ntar ada exhibition, lu pergi nggak? Oh ada. Oh iya ada. Tahu gue tahu. Itu di mana ya? Gue lupa. Jakarta Barat. I think Jakbar deh. Salah satu museum apa aku lupa alamatnya. Tapi ngomongin Attack on Titan juga nih. Nah, gue mau nanya, Mr. Fuckboy berkelas. Apaan anjir? Kalau menurut cowok biasa kebanding kalau cowok punya hobi menjadi wibu, itu apa bisa menurunkan attractiveness seorang laki-laki atau tidak? Menurut lu gimana? Ini opini aja. Oh iya. Kagak lah, nggak menurunkan suatu ketertarikan seseorang lah. Kan tergantung dari ganteng atau enggaknya kan. Kalau cowok ganteng, wibu, dikiranya ih keren banget nerd gitu. Ih aku suka deh cowok-cowok nerd gitu. Tapi kalau cowok jelek, wibu, apaan sih nih cowok udah bau bawang jelek. Suka anime, wibu banget deh. Semua tergantung dari fisik lah, nggak ada kayak gitulah. Bener sih. Jadi nomor satu itu harus good looking. Iyalah, makanya salah satu cara cowok bisa good looking tuh dari fashion ya. Jadi kalau misalnya muka lu jelek nih, ya setidaknya lu fashionnya agak oke lah, lu ada selera fashion lah. Setidaknya ada aksesoris yang bikin lu merasa ganteng lah. Entah dari fashion, entah dari nge-gym kan juga bikin badan oke gitu. Ya kan dari cewek sendiri gitu kan, Iya, dari benar. pandangan cewek kan. At least kayak kalau cowok fashionnya bagus atau rapi itu kayak kelihatan at least trying to like look better gitu. Iya kayak misalnya deh lu Michelle lu gue panggil Michelle nggak apa-apa kan? Iya, Michelle aja. Kan nggak tahu kan ada mau orang panggil username-nya atau Enggak, mau Michelle aja namanya. nggak apa-apa. Kayak apa? Kayak cewek nih udah mau diajak date, makeup 2 jam, 3 jam kan lama tuh mau buat makeup. Belum lagi kalau buat nyatok rambut kan. Iya, iya. Udah 2 jam, 3 jam. Tapi cowoknya datang cuma pakai kaos, celana pendek, sendal. Atau pakai cuma sepatu Vans biasa tapi celana pendek, kaos gitu. Kan orang Iya, lihatnya itu- effortnya kayak kurang kan. Iya, iya, iya. Apalagi pas first date. Oh, kalau first date nggak banget sih. Iya, kalau misalnya lu udah kenal lama masih oke. Masih lah. oke, iya. Tapi bener. kalau lu first date pakainya begitu kan jadi effortnya berasa kurang banget. Iya, Iya rasa kurang banget sih dan kayak ya istilahnya kalau emang cowok juga mau nggak cewek datang ke first date nggak make upan, rambut berantakan, pakai kaos doang gitu kan kayaknya enggak deh. Meskipun cowok-cowok bakal bilang enggak kok pasti aku rela gitu, tapi kayak you don't know what the girl looks like without makeup. No, you won't gitu. Iya. Kelihatan beda kayak orang sakit cewek biasanya kalau nggak pakai makeup. Kecuali yang nggak cakep banget ya. Tapi Beda tergantung sih, tergantung cowoknya. Kalau cowoknya pengen nyari temen FWB doang, bodo amat anjir. Hah? Masa sih? Bukannya FVP harus cantik juga ya? Ya kalau misalnya datang begitu ya mending kan dia nyari badan kalau cowok-cowok brengsek kayak gitu kan. Nggak tahu sih gua. Yang nyari temen-temen FWB doang. Aduh. Aduh, serem. Gua nggak tahu sih Tapi lu itu. kalau dari lu sendiri, misalnya lu pernah selama cosplay, pernah dideketin sama cowok wibu yang nggak selera lu gak? Atau mungkin
lu dilecehkan kayak gitu sama? Oh, enggak. Karena kalau aku ke cosplay event tuh biasanya sama saudara aku atau temen gitu, nggak pernah sendiri. Terus abis event selesai, langsung ganti baju, ya udah terus foto-foto sama cosplayer lain gitu. Nggak pernah yang sampai full day gitu. Jadi nggak pernah. Soalnya kalau cowok-cowok wibu kan outfitnya sama semua kan? Cuma jaket yang abu-abu, yang hoodie tau lo? Oh. Jaket abu-abu, Tapi, sweating. Kalau dari experience aku kan biasanya waktu cosplay kan minta foto, gitu orang-orangnya ini kok sopan gitu. Ini nggak tahu ya kalau di Jakarta kan lebih gede gitu mungkin. Tapi kok so far di Surabaya itu kok masih sopan. Oh, Minta foto Surabaya? tuh iya orang Surabaya. Jadi sebenarnya ngomong Indonesia juga nggak sefasih Koko. Oh, kalau lu ngomong pakai bahasa Inggris juga. Ya, actually we connected. Kayak kita bisa connect itu gara-gara bahasa Inggris ngomongnya. Oh gitu. Tapi kalau aku ya bedanya. What in the jaksel is he listening to? No. Bedanya kalau aku ngomong bahasa Jawa dia nggak ngerti. Sedangkan bahasa Indonesia aku ya gitulah. Mas, coba lu ngomong bahasa Jawa. Nek misalnya ngomong kayak gini kalau saya ngerti kayak. Saya ngerti guys. Soalnya kayak Surabaya sih sedok pol gitu loh. Kayak Stanley Howe gitu. Stanley Howe. Dan dia orang Surabaya juga. Iya. You understand Jawa? Apa? Nggak ingat gue. Nggak tahu gue. Nggak ngerti gue. Sitik-sitik lah. Iya. Nggak ngerti gue. Tapi kalau selain fashion, Nick dari menurut lo kalau parfum lo gimana? Kalau parfum tuh penting nggak sih? Banget. Iya. Buat cewek Iya, penting banget sih. Kenapa banget? Karena pernah kan kayak ada istilah-istilah lihat perempuan cantik dengan cowok biasa gitu. 9 out of 10 times cowoknya wangi, harum, pakai parfum. Jadi parfum itu penting banget karena masa ya bau gitu ya. Kayak tadi gue bilang effortnya banyak nih cewek nih 2-3 jam lah, parfuman lah, makeupan lah, catok rambut lah, alis lah, eyelash gitu. Terus cowok-cowok dateng, outfit decent nih, biasa nih, tapi malah bau. Nggak sepantan dong. Jadi scent itu penting banget, parfum penting. Iya. Kayak ini kan parfum yang lu collab ya sama Mykonos ya? Yes. Iya. My first fragrance, parfum pertama gue. Unexpected collab juga padahal. Iya. Emang ceritanya gimana kok bisa collab? Awalnya kan kita cuman endorsement kan kayak video per video gitu. Terus tiba-tiba gue di DM, Niki mau bikin parfum bareng nggak sama kita? Terus apa? Nah, waktu pertama kali ketemu dia pakai ini kan. Itu sebenarnya kayak buat Ai penasaran gitu. Penasaran kayak apa? baunya nggak kayak parfum biasa gitu loh. Kan biasanya cowok pakai Dior Sauvage, memang enak, tapi kayak ya udah tahu itu Dior gitu kan. Oh, jadi tapi ini bikin- kayak bau apa ini kok parfumnya enak Bikin gitu. lu nempel terus gitu. Iya. Ini serius nih, gua Nah, belum pernah beneran. coba anjir. Waktu itu gua kan mau beli tuh. Lu ada jual di TikTok Shop kan? Yes. Tapi gua nggak tahu di e-commerce lain ada atau enggak. Gua tahu di TikTok Shop tuh habis anjir. Iya, dia sempat abisan. Dan Iya. ini gue bikin hampir 1,5 tahun. Iya. Bener-bener bikin sampling, terus sampling ini udah ke-3 atau ke-4 kali buat gue dapet formula yang bener yang menurut gue layak. Terus baru gue berani jual gitu. Belum lagi boxnya kristal soalnya. Bukan yang kayak Plastik. plastik, Gitu kan. iya. So, it's really, Iya, ini kan Premium boxnya gitu. apa? Packagingnya kayak parfum-parfum mahal gitu kan di Sogo gitu kan yang kaca. iya, selevel situ lah. Iya. Mau coba cium? Ini wanginya wangi apa? Wanginya itu ada lemon, ada aquatic notes gitu, sama ada lavender juga, sama agak sedikit woody di ujung-ujungnya gitu. Jadi kayak fresh, citrusy gitu, floral sedikit. Buat summer lah. Kalau kalau cowok gitu bebas pakai parfum yang wangi apa aja atau ada karakter-karakter tertentu? Ada karakter tertentu. Iya. Like kamu nggak mungkin pakai parfum semahal misalkan Bulgari Men in Black. Itu cuman buat ke Indomaret. Nggak matching gitu Ya loh. boleh sih sebenarnya. Boleh, tapi kayak buat apa gitu. Mendingan pakai parfum yang soft, yang calm, yang fresh gitu-gitu aja. Ya, Tergantung occasion gitu. Ya biar dikasih diskon lah sama kasir Indomaret. Kalau pas ini ya. Kalau gue dapet diskon fix, gue pakai tiap hari. Terus kalau parfum itu yang harus yang mahal gak sih? Enggak, Enggak. I don't think so. Kan kalau makin mahal makin bagus parfumnya. Enggak juga, ada parfum yang lebih murah, yang last lebih lama, atau juga ada yang lebih cocok. Soalnya hidung kan beda-beda, subjektif gitu ya. Kalau misalkan dari aku sendiri, aku lebih sering pakai ini, California, daripada aku pakai fragrance dari Versace. Itu misalkan, kayak Eros Flame, aku lebih sering pakai ini daripada Eros.
Aku lebih sering pakai brand lokal kayak ini Slow Living, aku pakai ini kayak fresh and clean fragrance. Itu aku lebih sering pakai daripada desainer lain kayak John Pogotier gitu. Karena emang enak aja, kalau emang aku udah coba dan suka, itu pasti juga orang bisa ngerasa lah, ini nggak maksa gitu. Kan ada orang beli parfum yang mahal banget, yang wanginya kayak woody, kuat banget, tapi umurnya masih 16, mukanya masih belum kedevelop gitu kan, masih bocah gitu. Nggak cocok gitu, nggak maksa. Jadi beda, parfum itu pasti beda karakter. Ini emang berapaan sih? Gue jujur gue lupa 300 ya? Nggak, 239, 219 gitu, more or less. Oh gitu? Yes. Oh gue kira 300. Sih murah lu anjir kalau gitu. Padahal Lumayan. botolnya kayak bagus banget. Iya, kayak ini aku jarang bilang ini, tapi kayak aku berani compete bilang ini itu salah satu fragrance laki-laki terbaik yang dibuat di Indo, karena aku tahu seberapa banyak effort dan quality of ingredients yang aku masukin ke situ. Ini bukan aku bikin sales pitch, tapi Sekalian lah. ya Sekalian lah. ya sesekalian ya itu, tapi kayak Sekalian lah. tapi kayak emang effortnya tinggi dan emang ini jusnya bagus banget aja. Soalnya kalau lihat di reviewnya juga ya, itu kebanyakan 5 star semua, dan beda aku sama yang lain itu, kalau misalkan dateng ya, terus botolnya ada yang rusak gitu. Biasa kalau misalnya lu beli parfum di TikTok Shop nih, botolnya datang rusak, paling lu kasih bad review atau apa gitu. Orang paling kayak mohon maaf kak gitu. Ini gue bakal refund langsung duitnya, atau return, kirim dia botol baru dengan ekstra gratis-gratisan gitu. Jadi customer feedback itu penting banget buat aku. Kalau misalnya mereka nggak suka, ya berarti it's not it. Market gak pernah bohong soalnya. Oh lu bukannya bintang 5 semua karena dari buzzer kagak? Gak pernah ke bazar. Iya. Iya, aku cuma modal live di kamar, matiin lampu, nyalain satu lampu LED, live 2 jam sampai radang tenggorokan, selesai. Terus kalau si apa? Berarti lu collab berarti bagi hasil dong sama dia? Yes, Iya. bagi hasil. Oh gitu. Kalau boleh tahu udah cuan berapa banyak? Kalau angka nggak bisa di-disclose ya. Kasih range. Aku- Di atas berapa gitu? Aku bisa bilang itu, gini deh, ini aku bikin kan 2000 piece ya. Nah, mereka bikin, aku yang jual. Per harga ini 200 ribuan, ada 2000 piece. Kira-kira split profit berapa? Hitung-hitungnya marginnya lah berapa kira-kira. Ya kurang lebih lah ya. Kurang lebih lah. Hitung-hitung sendiri lah, soalnya aku nggak bisa disclose ini. Yes. Tapi kalau dari lu sendiri lu pengen bikin brand parfum sendiri kan lu udah ada jalan nih dari sini. Lu mau bikin brand parfum sendiri gak? Untuk saat ini sih, kayaknya aku nggak apa-apa sih collab. Soalnya aku hoki banget buat ketemu brand yang cocok sama aku, yang ada integritas juga, yang nggak aba-aba main jualan doang buat dapat duit, tapi beneran mau bikin komunitas yang growing gitu. Jadi aku oke aja sih affiliate. Tapi yang aku mau bikin itu hair care brand sih, brand buat rambut gitu. Kayak sea salt spray, hairspray gitu-gitu. Aku pengen bikin sih. Emang rambut lu kenapa? Kok rambut gue kenapa? Kayak pengen bikin aja gitu. Karena kalau baju, aku rasa kompetisi banyak juga kan. Dan kalau ngomongin fashion, itu subjektif banget. Jauh lebih subjektif kebanding per se rambut. Rambut ya beberapa tipe doang gitu. Tapi kalau badan, orang, personality kan kayak banyak banget gitu. Emang rambutnya dia bagus? Bagus. Bagus dari mana? Enak dijambak tuh gimana? Waduh. Kan kalau gua kan nggak bisa dijambak, nggak ada rambut gua. Nggak ada. Nggak, maksudnya bagus framing mukanya. Emang kalau gua mau dijambak kenapa anjir? Random aja. Masa jahat gitu. Kayak wow gitu. Ketahuan ya dia siapa yang hobi jambak nih. Emang lu kenapa mau? Side eye. Emang lu udah developnya berapa banyak yang si produk hair care itu? Belum, lagi in the works masih. Masih produk, ya soalnya takes a long time, belum lagi BPOM kan. Kalau belum BPOM ya jangan jualan, karena belum terregistrasi gitu. Tapi ongoing lah, itu one of my dreams juga. Kayak buat bikin sesuatu buat laki-laki. Karena goal aku cuma satu, bikin cowok lebih good looking, lebih pede aja. Udah, gitu aja. That's what I want. Ya, tapi kalau misalnya cowok jelek gitu, yang mukanya udah jelek dari lahir, gimana caranya biar ganteng gitu? Orang itu bukan jelek karena lahir doang, orang jelek karena nggak mencoba. Kayak yang tadi lu bilang, seenggaknya kalau jelek punya decent sense of fashion gitu. Kayak misalkan lu 2/10 deh, misalkan. Kalau jelek sama mateng, misalkan apa gitu. Bukan artinya jelek, tapi karena emang orang-orang yang bilang diri mereka sendiri jelek, emang rata-rata punya atribut seperti itu ya. Disclaimer nih. Misalkan kamu 2/10, mulailah dari cara berkomunikasi nih. Misalkan kamu udah pede ngomong nih, ya udah dari 2/10 naik ke 4/10. Terus belajar fashion nih, punya sepatu putih, punya basics yang bagus, naik dari 4 ke 6. Tambahlah parfum, udah wangi, punya decent sense of fashion, bisa berbicara. 7/10. Tambah lagi rambut.
rambut bikin muka lebih simetrikal. Di grow out lah, dipanjangin 6 bulan, cari yang cocok 8/10. Oh berarti I muka wouldn't say gue from 2 to 8. I wouldn't say Ya maksudnya kalau frameworknya Iya, seperti itu bisa. pelan-pelan. ya tapi muka gue Naik nggak satu, simetris naik dong satu, artinya. Gue gitu. kan nggak ada rambut nih. Orang rata-rata emang mukanya nggak simetris. Kecuali emang lahirnya ganteng perfection gitu kayak Song Joong Ki yang di Descendant of the Sun. Nah itu perfectly symmetrical dari lahir. Tapi itu 1 in 10 million. That's what I think. Tapi kan kalau cowok-cowok mah mereka mah nggak mau begitu kali zaman sekarang mah. Yang penting dia bisa berantem, Waduh. yang penting bisa motornya mahal yang Emang sekarang masih ngebut-ngebutan. zaman ya? Oh masih zaman lah. Masa sih? Iyalah, di zaman sekarang cowok dibilang cowok kalau jago berantem, kalau gitu. bawa ngebut-ngebutan. Itu baru Tapi yang ngomong cowok. cowok ke cowok atau cewek ke cowok? Ya cowok ke cowok lah. Cowok ke cowok lah pasti semuanya gitu lah. Exactly. Iyalah. Yang penting lu nggak usah skincare, nggak usah beli outfit, nggak usah nge-gym. Yang penting lu jago berantem aja itu udah pasti dibilang cowok. Sama cowok. Iyalah, sama Jadi cowok nanti lah. attract-nya cowok. Yang penting walaupun lu Nanti acaranya cowok. jadi walaupun lu jelek, jago berantem lu bakal dianggap sebagai cowok. Emang gitu lah zaman sekarang. Serem sekali. Jadi kalau kayak gua, kayak lu tuh nggak dianggap cowok. Nggak bisa berantem ya soalnya. Anjir. Kan pakai sunscreen, lu pakai sunscreen kan? Pakai sunscreen, Moisturizer. pakai outfit yang oke gitu. Skincare gitu nggak dianggap cowok karena nggak bisa berantem. Tapi lu bisa Muay Thai kan setahu gua? Enggak, cuman boxing doang. Oh boxing. Heeh. Yang pas lu belajar diet itu kan? Iya, soalnya boxing bakar kalorinya banyak banget. Iya. Kayak sekali sesi bisa bakar 300 kalori gitu, 400 kalori. Gila. Tapi menurut lu dia ganteng nggak? Ganteng dong. Ganteng kenapa? Ya memang ganteng mukanya. Oh gitu. Tapi pas Tuh. dulu gantengan gua tuh dia. Ya dia lah. Sorry. Kokoriko. Ada apa Anda? Nggak apa-apa. Yaudah kita akhiri aja videonya. Langsung yakin. Nah, soalnya ada sesi selanjutnya, ada sesi kedua. ada yang sesi di part kedua. one. Oke. Jadi ini sesi pertama kita udah selesai, nanti ada sesi kedua ini kita review parfum doang nanti. Jadi ditunggu di video selanjutnya.